Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak bincang yang saya hormati, para ulama baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama dan dari hati semuanya, juga teman-teman para aktivis pemuda ini yang saya banggakan. Juga ada senior saya, Pak Faisal. Semua bisa hadir, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada malam hari ini saya melihat dengan pandangan mata secara langsung ini sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menggembirakan. Ini sesuatu yang luar biasa, pembahasan GPR. Saya selaku sepuh pendiri, saya pendiri DPR pertama kali, lalu dibantu oleh pendiri-pendiri yang lain. Di sini masih ada Mas Nur Hendro, almarhum Mas Haji Muhammad, Haji Ibron, kemudian ini Mas Imam Santoso, lalu siapa lagi yang masih hidup? Oh ya, Mas Iwan. Jadi saya hanya ingin meluruskan, tidak pihak sana, tidak pihak sini, tapi luruskan dari sisi dimensi historisnya. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Kapolsek juga perlu adanya edukasi dari para pendirinya. Begini kepada saudara sekalian, bahwa GPR ini kronologisnya kita dirikan saat itu almarhum Pak Tajudin Nur Ali selaku Bupati tahun 1999. Dan saat itu saya ketua Komisi B bidang perekonomian. Ketika saya melihat di situ ada pameran pembangunan yang bagian tak terpisahkan dari kegiatan HUT RI Kabupaten didanai oleh APBD. Saya sebagai komisi itu protes, Pak, kalau pembangunan dibiayai APBD tingkat 2, terus yang menikmati hanya Brebes Utara saja, kami dari selatan itu protes. Ayo disepakati dibagi 2. Tidak lanjut rapat dengan Pak Sekda juga, kemudian dengan Ketua HUT Kabupaten Brebes saat itu Dr. Ade Supriyono, mantan camat Bumiayu dan camat Bumiayu waktu Pak Sunario ada saling. Nah, langsung di APBD kan, artinya apa? Bahwa disepakati anggaran pembangunan dalam HUT RI tingkat kabupaten Brebes ada 2. Di Pantura dilaksanakan di Gor apa itu? Karangbirai. Di selatan di lapangan asli. Jadi dua-duanya tingkat kabupaten, Pak. Ya, ini kan para polsek kadang-kadang juga camat tahu semua sekarang. Dua-duanya itu kegiatan tingkat kabupaten. Cuma saat itu kita mau menggunakan nama Bumiayu apa namanya itu bingung itu dia. Hanya udahlah kita bikin yang sendiri. Terbayang Jakarta Fair, Pak. Jadi terbayang itu ada Jakarta Fair, Bumiayu Fair terbayang. Hanya di selatan dengan nama GPR ya. Kami di hari itu Bupati ada Mas Hendro. Itu sejarah bahwa GPR ini bagian tak terpisahkan dari kegiatan HUT RI tingkat Kabupaten Brebes. Cuma berlokasi di Kecamatan Bumiayu,
sehingga Musbika saat itu yang repotnya di Kecamatan Bunyai. Nah, karena ini kan Kabupaten di wilayah selatan ini, pengurusnya, panitianya itu boleh dari Salem, boleh dari Sirampok, boleh dari Paguyangan, boleh dari Tonjong, Pak. Walaupun sarjamanya saya itu semua pun dari Bunyai, semua pun dari Bunyai. Tapi sejatinya dari manapun dibolehkan. Berkeselatan. Ya, tadi kita tempatkan untuk menghibur wilayah Brebes Selatan. Yang kedua, memang BEM ini sesuatu yang dinamis, sesuatu yang luar biasa. Kalau yang biasa-biasa saja kan tidak ada masalah. Karena ini luar biasa, jadi wajar ada friksi-friksi dinamisasi itu masalah saja. Apalagi ini dikaitkan dengan demokratisasi. Nah itu, dalam perjalanannya itu kami berembuk Pak, dari para senior, para pendiri saat itu berembuk mendirikan di rumah saya, membuat aturan-aturan main di rumah saya. Sebenarnya saya itu sudah punya ide, kita bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi ke guru saya Purna nggak jadi dibuatkan. Dan itu sepakat itu, siapapun yang jadi ketua itu 2 kali. Nah ini menjawab tadi pernyataan dari Pak Kapolsek kan, itu kesepakatan itu nomor 2 kali. Dan itu sudah saya awali dengan saya itu 2 kali Pak. Ketua pertama dan kedua itu saya turun. Gitu. Jadi Haji Muhammad Almarhum ketua ketiga dan ketua keempat. Terus ketua yang keempat masih berdua ya? Siapa ya? Oh, ini saya percaya di Bundaran udah banyak. Yusuf Martanto ya? Oh iya, Yusuf Anies. Bukan, kalau Mulyono spesialis sekretaris. Jadi sekretaris seumur hidup itu BPN itu Mulyono. Bendahara seumur hidup abadi itu sekretaris. Karena saat itu kita BPN nggak mungkin korupsi lah. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita udah ada 2 kali. Nah, setelah itu saya nggak pernah mengikuti Pak. Nah ini maksimal nggak tahu udah berapa kali saya juga tidak tahu. Partai-partai dipilih terus berarti beliau hebat, gitu Pak. Hebat. Yang berikutnya Bapak Ibu sudah sekalian ada itu karena sekarang tuntutan demokratisasi. Ini saya menyorot itu ya Pak, tuntutan demokratisasi. Tahun politik juga sehingga apa-apa itu disinkronkan dengan demokrasi. Seperti pemilihan pertama berapa orang? Yang pertama 7 orang ya. Kemudian menghasilkan ketua. Nah sekarang tuntutan demokratisasi mungkin itu kurang memenuhi forum. Saya yakin masalahnya cuma itu forum, sehingga belakangan terpikir masa umum itu milih menghasilkan ketua ini nggak memenuhi forum, itu karena tuntutan demokrasi. Jadi kepikir ke belakang, akhirnya yang pada milih pada munduran diri, betul, pemunduran diri itu, bahkan ada bermaterai itu pemunduran diri itu, mencabut mandat itu. Saya terima itu dengan tuh, ini sambil begini ya. Akhirnya berarti kan itu ya batal lah itu. Karena tidak. Kalau saya bukan masalah munduran diri, tapi masalah keforuman itu. Kita kegiatan besar banget BBR atau cuma ditentukan 7 orang. Di wajar ada tuntutan di belakang lagi seperti itu, ada adanya sebuah perubahan. Itu yang saya soroti Pak Camat
Pak Kapolsek dan Pak Ramil. Jadi saya dan teman-teman seluruh pendiri itu mengendaki BPS itu tetap berjalan, karena menurut saya tidak ada alasan untuk tidak berjalan. Yang bisa menghentikan ini adalah kalau kegiatan di Brebes itu berhenti, jadi sini berhenti Pak. Karena ini bagian terpisah dari kegiatan UTMI Kabupaten Brebes. Saya sampai guyon itu pendengar ada konflik ya gitu ya. Konflik narkotik benar sampai tahu. Narkotik, loh ngapain? Di polsek gitu. Di gubuk temu pertanian juga bisa kok. Cuma seru. Buat saya kalau makan keberadaan fasilitas ini. Tapi secara gampangannya, pertemuan di wilayah pertanian gubuk saja tidak apa-apa. Yang penting setelah terbentuk itu forumnya terpenuhi, jumlahnya banyak, susunnya lengkap, serahkan aja ke bupati, serahkan ke BUD RT panitia. Kan ini bagian dari sana Pak. Kan jadi mendapat bantuan APBD itu fakta hukumnya ada bantuan APBD untuk biaya itu kan. Jadi kronologi seperti itu. Jadi yang bisa menghentikannya di sendiri. Iya. BUD RT tingkat kabupaten. Itu yang bisa menghentikan. Jadi ini tetap jalan saja. Emang Pak. Nah, ini menjadi luar biasa kan. Dan GBR di zaman dulu selalu dinanti. Bahkan kopi berapa tahun aja? 2 tahun ya. Tanpa GBR, orang Bumayu bilang, orang selatan itu ada 2 andalan kan GBR bilang apa? Kalau nggak ada 2 kegiatan itu seperti sepi Pak. Gambar Pak. Masalah kerutan itu tugasnya Pak Kapolsek. Tapi jalan terus Pak. Itu kasihan masyarakat Pak. Masa itu butuh berat. Saya yakin nggak ada Pak. Aman lah. Masa ini tidak masalah. Kita meminjam bunga banyak bunga, wah itu masalah yang kecil saja. Bisa didamaikan pada malam hari ini. Jadi saran dari Pak Kapolsek tadi cukup bagus Pak. Artinya, tapi saran jangan sampai terjadi itu di off. Oh, jangan di off Pak. Nah, orang apa-apa di off gimana itu? Jangan di off. Jadi malam hari ini saya harapkan ada keputusan. Tapi waktunya sudah makin dekat. Voting apa musyawarah mufakat sebaiknya sih musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau ada voting-votingan itu ada yang merasa merasa disakiti lah gitu. Tapi kalau musyawarah mufakat itu paling enak. Dua-duanya itu juga demokrasi. Jadi karena mohon maaf pada Mas Imam, Mas Omang atau siapa yang mau nyalon itu harus berjiwa besar. Anggap saja kemarin Mas Imam karena terpilih forumnya kecil gitu, ya sebesar hati. Kemudian Mas Omang ini yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua kalau nanti terpilih harus diakomodir semuanya. Saya kira itu dari saya selaku pendiri di sini mengharapkan ini terus jalan saja. Karena semakin besar tadi yang sebenarnya pada kami betul, ini mestinya usia sudah dewasa Pak. Kita sudah ke 24 tahun sudah dewasa. Sudah dewasa itu mestinya sudah bisa mengatasi dirinya sendiri Pak. Namun demikian ada riak-riak kecil di tengah jalan, ya orang tua wajib menjaganya, memberikan solusi. Kami terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Ramil. Oleh karena itu harapan saya ini saya kira sudah mewakili semuanya. Nah, nanti ke depan saran panjenengan memang perlu dibikin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berapa periode?
harus kita putuskan. Walaupun dulu sudah ada sebetulnya 2 kali periode, gitu. Tapi kan ada yang tanya saya, Pak Bos itu kan nggak ada dasar, nggak ada ketentuan IBT, ya itu betul-betul. Tapi kesepakatan itu di atas itu, dalam kata itu bertengger pada etik dan moral. Nah, hukum tertulis lah itu biasa. Tapi ada yang di atas hukum tertulis etik dan moral. Dulu kita pernah sepakat sama-sama dulu Mas Hendro ya. Itu kesepakatan. Jadi kesepakatan itu sudah ada Pak. Cuma nanti tinggal dibikin tertulis nanti ke depan biar nggak ada permasalahan seperti ini. Nanti kita beri tim perumus membuat ADART tentang apa ya IO-nya BPF Pak. Dan sesungguhnya pemilik kegiatan sini adalah Kabupaten Brebes Pak. Terima kasih untuk pandangan saya. Mudah-mudahan ini menjadi clear semua yang belum tahu menjadi tahu ternyata BPF sejarahnya seperti itu. Jadi nanti kita berdomani bersama dan dulu sederhana, dulu tuh menunjuk Pak, karena masih sederhana sekali. Ya zaman presiden pertama juga udah Bung Karno nggak perlu MPR selesai. Awal dulu seperti itu Pak. Kata Judin udah kamu aja bos. Kan dari ketua main. Udah tunjuk. Semakin kesini kan tuntutannya semakin kompleks. Tuntutan demokratisasi semakin menjadi kebutuhan Pak. Pembojo malah bisa demokrasi Pak. Nong ini bojo lo, bojo orang acom. Ya sudah kita masuk bojo. Itu karena itu Pak. Jadi sekarang ini kebutuhan demokrasi makin dibutuhkan. Jadi itulah pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.